Saudara, saya ingin membaca beberapa ayat permulaan kepada saudara. Hari-hari ini saya berbicara tentang iman. Saya tidak lari dari situ, tapi ada sesuatu yang saya ingin melihat. Saudara dikasih oleh Tuhan di pagi hari ini. Pertama kita baca dalam Kejadian pasal yang pertama, sudah dikasih oleh Tuhan. Ayat 27 dan ayat yang ke-28, tapi bagian yang pertama. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Ayat yang ke-28 bagian yang pertama dikatakan Allah memberkati mereka. Ayat yang ke-28. And God blessed them. Kemudian saudara dikasih oleh Tuhan, kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12. Ayat yang pertama. Mulai ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Sudah dikasih oleh Tuhan, pagi ini saya ingin bicara sedikit kepada saudara tentang berkat Tuhan, saudara-saudara. Sebab kalau sudah melihat, kita baca tadi dalam Kejadian 1 bahwa Tuhan menciptakan manusia, kemudian ayat yang ke-28 bagian pertama, Tuhan memberkati mereka, and God bless them. Tuhan sudah jadikan segala sesuatu, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan kemudian Tuhan jadikan binatang-binatang pada hari yang ke-6, dan manusia sudah dikasih oleh Tuhan. Kemudian Alkitab berkata Tuhan bless them, bukan binatang-binatang atau bukan alam semesta ini, tapi manusia. Tuhan bless them. Lihat Tuhan kita. Tuhan berkati mereka. Jadi ini blessing ini sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan taruh dalam hidup mereka. Sudah. Ini adalah power yang Tuhan berikan dalam hidup mereka, yaitu bless apa yang Tuhan sudah create akan this world, maka bless itu Tuhan taruh kepada manusia. Dan ini bukan hanya berbicara sudah dikasih oleh Tuhan akan berkat secara lahiriah, secara finansial, tetapi bicara juga bahwa kita bless to hidup healthy and strong. Sudah dikasih oleh Tuhan. Itu bless, itu power. Di mana kita pergi, di mana Adam pergi, maka bless, only bless, sudah dikasih oleh Tuhan. Untuk hidup sehat, untuk hidup prosper, untuk hidup berkemenangan. Ini power yang Tuhan berikan dalam hidup Adam, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan kemudian kita lihat juga kepada Abraham bahwa Tuhan memberkati Abraham. Lihat, kita tidak lihat satu persatu sebab saya mau berbicara dalam bagian yang lain. Sudah dikasih oleh Tuhan akan berkat Abraham, tapi kita melihat bahwa kita orang-orang yang diberkati karena kita adalah keturunan Abraham. Amin, saudara. Galatia pasal yang ketiga, sudah lihat. Galatia pasal yang ketiga. Ayat yang ke-7 saya baca.
Lebih dalam bahasa Inggris, supaya saya tidak terlalu panjang, ya, tidak panjang-panjang saya berbicara. Know ye there that they which are of faith, the same are the children of Abraham. Jadi kita adalah orang yang beriman, kita adalah anak-anak Abraham. Saya berbicara tentang iman. Saudara lihat ayat yang ke-13, ayat yang ke-13. Christ had redeemed us from the curse of the law, being made curse for us, for it is written, cursed is everyone that hang on the tree. Ayat yang ke-14. That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Ayat 16, ayat 15. Brethren, I speak after the manner of man, though it be but a man's covenant, yet if it be confirmed, no man dissented or added thereto. Kemudian sudah lihat ayat ke-16. Now Abraham and his seed were the promise is made. He said not and to seeds, jadi bukan anak-anak, as of many, but as of one, and to thy seed, which is Christ. Jadi bukan many tapi Christ. Kemudian kita lihat satu ayat lagi, ayat yang ke-29. And if ye be Christ, then are ye Abraham's seed, and heir according to the promise. Sudah. Jadi kita adalah heir, adalah ahli waris karena kita ada daripada promise, karena kita adalah the seed of Abraham. Kita adalah anak-anak Abraham through faith. Saya sedang berbicara tentang faith, sudah dikasih oleh Tuhan. Kita lihat ada Abraham, dia sangat diberkati. Kita akan lihat sebentar ayat-ayatnya. Dan Alkitab berkata bahwa kita adalah the seed of Abraham. Sudah. Abraham, dia berkemenangan. 4 raja datang serang mereka, tangkap Lut. So, dikasih oleh Tuhan. Dia kerahkan orang-orang yang terlatih dalam rumahnya, kalau tidak salah 300 lebih lah. Sudah. Dan dia pergi, dia kalahkan akan 4 raja ini, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan dia bebaskan Lot dalam tawanan. Dia hidup berkemenangan, dia hidup sehat, saudara. Karena Tuhan memberkati Abraham. Dan Alkitab berkata, berkat Abraham sudah dikasih oleh Tuhan adalah buat kita dalam Kristus Yesus. Berkat Abraham adalah buat kita dalam Kristus Yesus. Saudara, saya sedang berbicara tentang berkat kepada jemaat sudah dikasih oleh Tuhan. Berkat secara finansial dan saya melihat bahwa saudara memang benar diberkati, sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab saya katakan, kalau saya tidak bicarakan, kapan kita mau bicarakan? Walaupun orang kondem, pendeta Wage ini, ini prosperity preachers dikasih oleh Tuhan. Tapi saya nggak peduli, sudah diberkati, amin. Saya sedang berbicara tentang milioner dan sudah dikasih oleh Tuhan. Saya lihat bahwa sudah diberkati. Malahan kemarin Pastor Charles khotbah, dia katakan, wah saya lihat usaha dari Pak Leo, wah ini usaha seorang yang milioner, dan dia feel akan ada milioner. Sudah saya bisik dalam hati saya bilang, Pastor Charles, you too. Saya bilang begitu, dikasih. Ya memang sudah belum lihat manifestasi, tapi Alkitab berkata, pressure to God, Bapa kita dalam surga, maka dia berikan itu kingdom kepada kita. Dan Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-21 dikatakan bahwa kingdom of God ada dalam hidup kita.
Dalam hidup kita, kingdom of God berbicara tentang wealthy, tentang kekayaan ada dalam hidup kita, sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi walaupun kita belum lihat manifestasi, tapi sudah dikasih oleh Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu kita telah punya. Amin, saudara. Kita the seed of Abraham. Sebab saya katakan, walaupun orang condemn sudah dikasih oleh Tuhan, saya katakan saya tidak mau berhenti mau berbicara, saudara. Bahwa saudara wealthy man and woman, sudah. Dan sebenarnya saya ada stop untuk berbicara hal itu, karena kalau saya berbicara lagi yang lebih besar susah dikasih oleh Tuhan, maka orang akan terheran. Itu aja mereka sudah condemn, orang akan terheran. Nah, hari-hari ini saya mau berbicara yang lebih besar lagi, saudara. Amin. Ya. Walaupun orang mau condemn, sebab jadi kenyataan dalam hidup kita. Mereka akan bingung, akan terheran-heran. Hal yang lebih besar, dan yang lebih besar lagi saya mau sampaikan kepada saudara. Apa nanti di sorga baru saya boleh sampaikan kepada saudara? Apa di sorga baru nanti kita tahu? Tidak mungkin, saudara. Di sorga tidak perlu lagi kita tahu. Kita perlu tahu, kita perlu knowledge dalam dunia ini, dan benar kita menjadi orang-orang yang kaya, saudara. Kita punya Bapa kaya, saudara. Alkitab berkata berkat Abraham itu adalah belongs to us, adalah kita punya, saudara. Jadi saya katakan saya berbicara yang lebih besar lagi sesuai dikasih oleh Tuhan. Kalau mereka mau condemn, mereka akan lihat. Saya katakan tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak pernah tahu. Sudah. Saya katakan yang lebih besar lagi sudah akan lihat. Saudara. Saya berbicara tentang berkat buat saudara, tentang saudara milioner, orang-orang yang kaya dalam Tuhan. Saya lihat diberkati luar biasa, saudara. Tapi apa Tuhan berkati kita hanya sampai di situ? Saudara. Diberkati, saya juga diberkati dengan luar biasa, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan kita diberkati, mulai bersaksi, oh saya debt free. Tapi apa sudah dikasih oleh Tuhan? Hanya apa cuma itu yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Kita free dari debt, dari utang-utang. Sebab saya katakan waktu yang lalu Bapak Saudara, saya bilang, kalau sudah bicara dengan homeless, mereka katakan juga kami debt free. Homeless, mereka tidak ada struggle dengan utang, saudara. Dan Tuhan mau buat kita bukan hanya itu, saudara. Di hari-hari ini. Dan saya akan melihat jalan yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Sehingga kita bisa bless this world. Seperti Pastor Charles katakan, I feel in my spirit. Sudah. Dalam anointing dia, Pastor Charles khotbah tadi luar biasa, saudara. Sudah lihat ayat-ayat yang sederhana. Tapi revelation begitu dalam dan luar biasa. Disampaikan kepada kita, saudara. Saya bersyukur punya pelayan-pelayan seperti ini, saudara. Saudara Edwin dengan semangat dia panggil papanya Edo, saudara dikasih oleh Tuhan yang sedang dialisis. Dia katakan dia panggil, dia berdua. Saya bilang, wow, puji Tuhan, saya punya pelayan-pelayan yang luar biasa. Saya bicara dengan Pastor Michael, dia katakan dia dispatch to malaikat untuk berbuat sesuatu. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dia dispatch itu dan malaikat berbuat sesuatu. Kesaksian daripada Ibu Yeli, miracle yang dialami oleh papa mereka, sudah dikasih oleh Tuhan. Dia kenal akan medical, tapi dia tidak banyak berbicara hal itu. Dia kenal sudah dikasih oleh Tuhan akan medical, tapi dia berharap kepada Tuhan, berdoa, dan dia bisa melihat power daripada prayer. Sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat pelayan-pelayan kita. Saya ngomong tadi malam dengan papanya Edo dan Bapak William, dia katakan, oh saya ingin supaya saya sembuh dan saya mau pulang. Dalam hati saya katakan bahwa ada iman yang luar biasa dari keluarga ini. Dari Bapak Edo kalau bersaksi ada iman kepada mereka, dan mereka akan melihat miracle demi miracle. Dan ini saya bangga punya pelayan-pelayan yang seperti ini, saudara. Dan ini waktunya, jika anak saudara sakit, jika finansial sudah block, maka ini waktunya saudara declare, sudah bertindak, sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau anak saudara sakit apapun, saudara tumpang tangan. Jangan tunggu seorang pendeta, tapi sudah dibekali. Kalau orang memerlukan pertolongan, ini waktunya, sudah dikasih oleh Tuhan. Saya lihat, wow, pelayan-pelayan luar biasa. Boldness. Saya katakan apa yang saya ajarkan, work, sudah.
Berbeda kalau sudah menangkap dan sudah punya revelation yang lain. Berbeda. Tapi jika sudah tangkap ini, maka saya percaya sudah akan menjadi orang-orang yang wealthy, yang kaya, benar-benar menjadi bilioner. Amin, saudara. Ya, tangkap akan hal. Jangan punya revelation yang lain. Karena kita terlalu banyak knowledge. Wow, lihat orang ini, nggak bisa. Lihat mereka punya skill begini, nggak bisa. Sudah dikasih oleh Tuhan. Terlalu banyak knowledge. Tapi hari-hari ini kita mau lihat apa yang Tuhan buat. Kesaksian dari Bapak Edo sudah dikasih oleh Tuhan. Punya skill yang sama, pekerjaan yang sama. Tapi mereka katakan, wow, kamu enjoy. Sudah, punya skill yang sama. Tapi mereka diberkati melebihi daripada orang yang punya skill yang sama. Sudah. Dan mereka bersaksi. Bukan mereka bersaksi. Mereka bisa melihat, sudah. Punya enjoy life. Dan ini yang kita mau lihat, sudah. Di hari-hari ini. Bahwa kita orang-orang yang benar-benar orang yang diberkati. Sebab banyak kali, saudara, kita karena lihat dengan pengalaman, kita sudah punya desire dalam hidup kita. Dengan pengalaman. Oh, masa tua biar saja saya. Keinginan saya desire, saya tinggal aja di rumah retirement home. Banyak kali kita cuma punya desire seperti itu, saudara. Ada seorang yang milioner sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau saya lihat rumah mereka sudah bilioner, tapi bukan jemaat sini. Oh, kalau saya sudah umur sudah tua, biar saya aja di basement dan untuk anak-anak yang di atas. Coba itu desire mereka. Sudah. Oh, pokoknya saya cukup dengan pekerjaan ini. Jadi, oh saya sudah plan, saya ke Indonesia, saya sudah cukup ada rumah ini. Saudara, bagus kita punya pulang ke Indonesia atau kita di Amerika dengan plan yang kita ada. Tapi saudara lihat, sudah punya desire, itu punya power yang luar biasa. Sebab itu kalau saudara punya desire apa di Amerika atau di Indonesia, maka saudara punya desire yang besar. Saudara, karena kita punya desire itu powerful. Coba saudara lihat ayatnya Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Coba saudara lihat. Punya desire yang besar. If you abide in me and my word abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Coba tolong dalam New King James. New King James. Nggak ada. Oh, nggak ada. Nah, New King James dikatakan jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, you shall ask what you will, you desire, dikatakan dalam New King James, and it shall be done unto you. Ingat, saudara. Jika kamu tinggal dalam aku, kita dalam Tuhan, Tuhan dalam kita, amin. And my word abide in you. Firman Tuhan di mana? Ada dalam hati kita. Dikatakan, sudah, you shall ask what you desire. Dan Alkitab berkata, and it shall be done unto you. Saudara lihat orang yang tinggal dalam Tuhan, orang yang diselamatkan, dan saudara terima firman ada dalam hidup saudara, dan saudara lahir dari firman, saudara lihat sudah punya desire so powerful. Alkitab berkata, apa yang saudara desire, maka itu will be done. Ya. Nah, bayangkan saya cuma desire, oh sudah tua saya mau tinggal di retirement home. Sudah. Saya punya desire hanya seperti itu. Siapa bapak saudara? Sudah punya desire, oh saya tinggal di tempat ini, sudah dikasih oleh Tuhan, cukup dengan begini. Saudara, mungkin bagi saudara tidak mungkin lagi untuk saudara jangkau, karena bertahun-tahun dengan pengalaman saudara, maka saudara tidak bisa jangkau, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi Tuhan punya million way untuk berkati saudara. Cuman yang penting saudara punya desire, sudah dikasih oleh Tuhan. Biar desire itu membakar dalam hidup saudara, bahwa saya adalah prince, saya adalah anak Tuhan, saya tidak tinggal di sini. Alkitab berkata Tuhan berikan kita mansion. Bisakah kita punya desire itu membakar hidup kita dan ada dalam hidup kita, sudah dikasih oleh Tuhan sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Kita sudah, iman kita so powerful karena kita percaya kepada Yesus yang create akan this world.
Satu lagi, coba sudah lihat dalam Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Bisa King James aja kalau 24. Saya belum masuk dalam berkat. Markus 11 ayat 24. Therefore I say unto you, what things soever you desire. Bukan Tuhan punya desire, saudara. When you pray, believe that you receive them and you will have them. Saudara bisa bayangkan? Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you, dalam King James tadi, King James, tidak dalam King ayat 24 tadi. Whatever dikatakan, therefore I say unto you, whatever things soever you desire, apa saja yang sudah desire. Kalau sudah cuma mau tinggal di retirement home, oh sudah punya desire. Oh biar saja, ini basement buat saya, ada anak di atas, itu sudah punya desire. Tapi saya ingin angkat saudara yang dikasih oleh Tuhan, biar desire membakar dalam hidup kita. Sudah dikasih oleh Tuhan, membakar dalam hidup kita. Saya tidak akan begini-begini. Tuhan punya jalan untuk memberkati hidup saya. Karena Alkitab berkata, berkat Abraham itu adalah belongs to you, belong to us. Berkat Abraham. Oh, tidak mungkin. Tuhan ada jalan. Sudah, Tuhan ada jalan. Saya sudah umur, tidak mungkin Tuhan ada jalan. Saya sudah umur biar tinggal aja di gubuk seperti ini. Sudah. Itu kita punya desire dan itu yang terjadi. Sudah. Oh, lihat saja keadaan saya, kesehatan saya. Oh, sudah. Jangan lihat itu kesehatan. Jangan lihat keberadaan saudara. Alkitab berkata, behold the Lamb of God who taketh away the sin of the world. Dia taketh away kemiskinan yang ada dalam hidup kita. Dia telah taketh away akan penderitaan, tekanan yang ada dalam hidup kita. Behold, yang kita lihat, the Lamb of God. Sudah dikasih oleh Tuhan. Coba saya ingin masuk, tidak panjang-panjang. Tapi sudah lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-13, ayat yang kedua, coba tolong dalam Amplified, kalau ada dalam Amplified. Kejadian pasal yang ke-13. Tidak panjang-panjang saya baca-baca ayat-ayat kepada saudara, karena nanti akan datang saya berbicara kepada saudara. Kejadian Genesis 13:2 Amplified kalau ada, kalau enggak ya terjemahan apa saja. Unamplified. Now Abram was extremely rich in livestock and in silver and in gold. Alkitab berkata, in Christ we are heir. So, according to the promise. Kita adalah seed of Abraham, heir according to the promise. Alkitab berkata, now Abraham extremely rich in livestock and in silver and in gold. Kalau Abraham rich, maka me too. Amin, saudara. Firman Tuhan tidak pernah salah. Coba saudara lihat dalam message, ada message translation, mungkin agak MSC, message translation. Kita baca-baca dulu. Minggu depan saya akan terangkan kepada saudara. But now Abraham was very rich, loaded with cattle and silver and gold. Kalau tidak pernah mau dibicarakan dalam hidup kita, kita tidak akan pernah mau jadi orang kaya. Sudah. Tapi sudah lihat Abraham. Wow, dikatakan Abraham very rich, loaded with cattle, silver, and gold. Proverb pasal yang ke-10 ayat 22. Tolong dalam NIV kalau ada. NIV. Nah, beginilah kalau saya belajar akan Alkitab. NIV. The blessing of the Lord bring wealth. Tuhan jadikan kita apa? Orang yang diberkati. Without painful toil for it. Berkat Tuhan menjadikan kaya
susah payah tidak menambahinya, baik bahasa Indonesia. Tapi Alkitab berkata, the blessing of the Lord bring wealth. Saudara. Saudara, orang diberkati, ya, kerja keras, toil, painful toil. Susah dikali. Without painful toil, Tuhan punya berkat dalam hidup kita. Saya lihat kesaksian-kesaksian yang saudara alami dalam hidup saudara. Kemudian sudah dikasih oleh kita lihat bahwa kalau sudah melihat bahwa Tuhan tidak plan. Kalau sudah lihat berkat-berkat Abraham, Tuhan tidak plan. Sudah hidup kita, Tuhan tidak desain untuk kita hidup broke, untuk kita hidup sakit-sakitan, untuk kita hidup dalam masalah, dalam tekanan. Tidak, sudah. Tuhan tidak plan kita untuk tidak jadi apa-apa atau nobody. Tapi Tuhan plan buat kita sesuai dikasih oleh Tuhan, yaitu menjadi orang yang diberkati, berkemenangan, dan orang yang hidup sehat. Saudara, itu Tuhan punya plan. Sebab kalau sudah membaca dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-10, sudah catat ayat-ayatnya 1 Petrus 2 ayat yang ke-10. Kita baca dulu ayat-ayatnya, saudara. But ini ayat yang ke-9. Ayat 9 boleh juga, ayat yang ke-10. Which in time past were not people, nobody, but are now the people of God. Kita bukan nobody lagi, tapi kita adalah people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Wah, satu hal yang luar biasa tentang Tuhan punya mercy. Saudara, waktu kau sudah membaca dalam kajian pasal yang ke-32 Yakub, waktu dia tinggalkan keluarganya, dia seperti dia tidak bawa apa-apa, tapi dia sudah bawa itu promise. Dan dia tinggalkan sebagai deceiver, sebagai penipu Yakub. Tetapi waktu dia kembali dari padang Aram, dia kembali dengan kekayaan besar, dan Tuhan ganti namanya Israel, atau God prevail, atau Prince. Jadi waktu dia pergi, dia tidak bawa apa-apa. Dia hanya bawa itu promise dari bapaknya akan perjanjian, akan berkat itu. Dia pergi dan tidak bawa apa-apa. Tapi setelah dia kembali, kejadian 32, dikatakan dia kembali sebagai prince. Dan dengan kekayaan besar. Sudah. Nah, kehidupan kita, Alkitab berkata, you are chosen generation, royal priesthood. Kita adalah king and priest. Kita adalah prince. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kita adalah prince. Alkitab berkata. Jadi dia kembali dengan kekayaan besar. Sudah. Coba sudah melihat, saya ingin melihat di dalam Kejadian 32. Kita lihat saja dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-7. Ulangan 10 ayat yang ke-7. Ulangan 7, Ulangan 7 ayat yang ke-14. Kita baca ayat 14, ayat 15. Ulangan, Deuteronomy. Thou shalt bless above all people. All. Sudah lihat, all people. Tuhan memberkati umatnya above all people. Lihat kalau Tuhan memberkati. There shall not be male or female bar among you, or among your cattle. Ayat yang ke-15. And the Lord will take away from thee all sickness, and will put none of the evil disease of Egypt, which thou knowest upon thee, but will lay them upon all them that hate thee. Wah, lihat perjanjian Tuhan kepada umatnya. Lihat kerinduan Tuhan, ingin memberkati umatnya. Tuhan mau memberkati umatnya. Alkitab berkata above all people. Tuhan ingin memberkati Mount Carmel above all people. Amin. Ya. Kita sedang belajar. Tuhan sedang reveal dalam hidup kita. Above all people. Dan Tuhan take away. In fact, Tuhan sudah take away, sudah dikasih oleh Tuhan.
Tapi Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Saudara, Dia ingin memberkati kita above all people. Ulangan yang kita kenal bersama, Ulangan pasal yang ke-23. Saya ingin kita baca bersama 28 ayat 1. Saudara, Ulangan pasal yang ke-28. Saya ingin melihat bagaimana Tuhan ingin memberkati kita, dan kemudian kita melihat bagaimana cara. Tapi tidak cukup untuk hari ini, kita akan lihat di hari-hari akan datang. Saudara, lihat Ulangan 28 ayat 1. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe all to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations, all of the earth, the Lord. Wow. Sudah lihat ayat yang kedua. And all these blessings shall come on thee, and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Ayat yang berikut, yang ketiga. Blessed shall thou be in the city, and blessed shall thou be in the field. Ayat yang keempat. Blessed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle, and increase of the kine, and the flock of thy sheep. Ayat yang kelima. Blessed shall be thy basket and thy store. 6. Blessed shall thou be when thou comes in, and blessed shall thou blessed shall thou be when thou goest out. Ayat yang ke-7. And the Lord shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face, that shall come out against thee one way, and flee before the 7 way. Ayat yang ke-8. And the Lord shall command the blessing upon thee and thy storehouse, and in all that thou settest thine hand unto, and he shall bless thee in the land which the Lord thy God gave thee. Sudah bisa baca terus, sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah lihat bahwa kerinduan Tuhan ingin memberkati umatnya. Untuk apa kita datang ke gereja? Kita dengar firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan. Alkitab berkata, jika kita mendengar akan firman Tuhan, maka Alkitab berkata, sudah dikasih oleh Tuhan akan memberkati kita, mengangkat kita, mengangkat kita. Lihat, Tuhan punya kerinduan ingin memberkati kita. Nah, untuk apa kita datang gereja dengar firman Tuhan? Sudah dikasih oleh. Maka sekarang saya sedang membuka, saudara, sudah dikasih oleh Tuhan. Bukan hanya kita dengar bahwa Tuhan sedang memberkati kita. Dengan kata lain, berkat itu sedang manifestasi dalam hidup kita. Karena seperti kita lihat minggu yang lalu, mata kita terbuka. Mata mereka terbuka. Dan mereka dapat melihat Yesus. Mata Gehazi, dia bisa melihat musuh, tapi dia tidak bisa melihat berkat Tuhan, perlindungan Tuhan. Tapi dalam gereja kita dengar firman Tuhan, maka mata kita terbuka. Saya sedang buka mata saudara dengan firman Tuhan untuk melihat bahwa saudara orang yang diberkati, untuk melihat berkat itu manifestasi dalam hidup kita. Dengan jalan Tuhan, kita sedang buka mata saudara. Sebab kalau Tuhan buat, coba saudara lihat, saya ingin melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang ke-35. Coba saudara lihat. Kejadian 4. And she said moreover unto him, we have both. Kejadian 24. Kejadian ayat yang ke-35. 35. And the Lord had blessed my master greatly. Ini kesaksian daripada Eliezer, kesaksian daripada orang lain. The Lord had blessed my master greatly, and
he is become great, and he had given him flock and herb and silver and gold and man servant and maid servant and camel and asses. Coba saudara lihat. Eliezer bersaksi, Tuhan telah memberkati. Dan orang lain akan bersaksi bahwa Tuhan memberkati saudara. Dengan cara bagaimana? Apa Tuhan bisa? Dengan cara bagaimana? Sudah dikasih oleh Tuhan. Saya masih membuka mata saudara karena kita akan melihat di waktu yang akan datang Daniel pasal yang pertama. Coba saudara lihat ayat yang ke-17. Daniel pertama. As for these children, God gave them knowledge and skill and learning and wisdom. And Daniel had understanding in all vision and dream. Ayat 18. Now at the end of the days that the king had said he should bring them in, then the prince of the eunuch brought them in before Nebuchadnezzar. Ayat yang ke-19. And the king communed with them, and among them all was found none like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Therefore stood they before the king. Ayat yang ke-20. Sudah lihat ayat ini. And in all matter of wisdom and understanding that the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians, astrologers that were in all his realm. Sudah lihat, saya tertarik karena Tuhan buat mereka 10 times, 10 kali. Dengan semua orang yang hebat, dengan para ahli yang ada di Mesir. 2 kali saja sudah hebat, betul tidak? 2 kali. 3 kali saja sudah hebat. Maka Tuhan buat 10 kali. Saudara, kalau Tuhan buat kepada Daniel, apa Tuhan tidak bisa buat kepada saudara? Bukan hanya 2 kali, 10 kali. Saudara, lihat Tuhan kita. Oh, tidak mungkin. Lihat keadaan saya, lihat skill saya. Tapi sudah lihat dari semua orang yang hebat yang ada di Mesir, orang yang terdama, Tuhan buat berapa? 10 kali. Anointing itu 10 kali. Saudara. Nah, kalau sudah membaca yang saya katakan juga dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26, sudah lihat ayat yang ke-12. 26 ayat yang ke-12. Then Isaac saw in that land and received in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. Nah, kalau saudara baca terus, itu masa kekeringan. Tuhan hanya buat itu hasil bukan 2 kali. Lihat. Bukan hanya 3 kali. Bukan hanya 10 kali. Tapi lihat. Dari semua orang yang hebat, ahli ekonomi, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena musim kering, tidak ada air. Tapi Tuhan buat 100 kali lipat di tanah yang kering, ditambah tidak ada air. Sudah. Nah, dia Tuhan siapa? Dia yang sudah selamatkan kita. Dia bisa buat 100 kali. Dari kekuatan dunia ini, Tuhan bisa buat 100 kali. Saudara, tidak perlu 100 kali. 10 kali aja sudah hebat. Dan Tuhan bisa buat 100 kali. Dengan keadaan saudara, maka finansial saudara, Tuhan bisa buat 30, Tuhan bisa 70, dan Tuhan bisa buat 100 kali. Amin, saudara. Lihat, dia Tuhan kita. Apa Tuhan tidak bisa? Dia bisa buat. Sebab itu Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan. Saudara. Nah, kita terlalu banyak noise dan pengalaman dalam hidup kita. Tapi sekarang sudah lihat kepada Tuhan kita. Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan telah promise. Tuhan tidak
tidak desain kita untuk sakit-sakitan. Tuhan tidak desain kita untuk jadi orang miskin. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan desain, Tuhan panggil kepada Tuhan berkata, I will make you great. Nah, kalau Tuhan mau buat great, 2 kali lipat saja dengan Raja Gerar, itu sudah hal yang luar biasa. Tapi Tuhan bisa buat 100 kali lipat. Coba lihat. Dengan keadaan saudara, itu power telah ada dalam hidup kita. Itu blessing telah ada dalam hidup kita. Oh, Tuhan mau buat saya 3 kali, 4 kali, saya katakan, oh puji Tuhan. Tapi sudah desire dalam hidup saya, sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan bisa buat 100 kali lipat bagi Mount Carmel, untuk kita bless akan this world. By apa? Faith. Kita the seed of Abraham. Tuhan hanya mau kita percaya bahwa Dia yang create akan heaven and earth. Tuhan berkata, itu gold semua saya punya. Itu perak saya punya. Semua kekayaan akan this world, itu saya punya. Dan waktu Tuhan Yesus mati, Tuhan sudah ambil semua daripada kekuasaan setan. Dan sekarang kita Mount Carmel, kita mau take back akan semua apa yang iblis telah ambil dan diberikan kepada dunia. Ya, sudah dikasih oleh Tuhan. Itu Tuhan mau memberkati kita. Saudara, saya tambah lagi ayat, sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah lihat dalam Deuteronomy pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 12. Lihat Tuhan kita kalau mau memberkati kita. Deuteronomy. And it shall be, when the Lord thy God shall have brought thee into the land which he sware unto thy father, to Abraham, to Isaac, and Jacob, to give thee great and godly city, which thou buildest not. Sudah lihat apa yang Tuhan beri kepada umat Tuhan. Mereka tidak build. Musa bawa mereka keluar dari tanah perhambaan for deliverance. Tapi begitu banyak orang, begitu banyak preacher, mereka condemn akan prosperity. Kenapa? Karena mereka hanya terputar-putar di padang gurun. Putar-putar di padang gurun. Karena Musa bawa dengan miracle yang luar biasa, dan itu adalah plan deliverance. Tapi ingat bahwa Yosua telah bawa mereka di tanah Kanaan. Dan Alkitab berkata, tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian, yaitu penuh dengan susu dan madu. Bukan di sorga, karena di sorga tidak ada peperangan. Dalam dunia ini, yaitu tanah perjanjian, Yosua telah bawa masuk mereka di tanah perjanjian. Untuk apa? Untuk nikmati susu dan madu. Hidup yang sehat, hidup berkemenangan. Itu yang Yosua bawa. Dan Yesus Kristus telah bawa kita in Christ. Dikatakan no more struggle. Di dalam Kristus, Yesus telah bawa kita. Dan in Christ are hid all the treasure, semua harta, hikmat dan pengetahuan. Coba lihat, ini orang percaya. Yesus telah bawa. Jadi kita bukan lagi nikmati di padang gurun terputar-putar. Walaupun mereka terputar di padang gurun, mereka hidup dalam kelimpahan sebenarnya. Tidak ada satu orang yang miskin. Dari anak kecil sampai mereka keluar dari Mesir dengan kekayaan besar. Coba lihat Tuhan. Apalagi mereka masuk di tanda perjanjian. Nah, apa kita terputar-putar? Harus struggle. Sebab itu saya senang ketika saya ngomong dengan Bapak Dempsey. Dia katakan, wow, dulu kita, wah susah dulu, harus susah-susah, baru Tuhan tolong. Tapi sekarang Bapak Dempsey kata, saya percaya akan prosperity. Saya percaya Tuhan memberkati saya. Saya senang, saya lihat. Kenapa? Karena kita telah ada dalam Kristus. Sudah dikasih. Kalau sudah preach tentang Christ, sudah harus preach tentang prosperity. Kalau sudah preach tentang Christ, sudah harus preach tentang health. Kalau sudah preach tentang Christ, sudah harus preach tentang hidup berkemenangan. Jadi kalau saya preach Christ, saya harus preach akan prosperity. Jadi orang berkata saya preach prosperity. No, saya preach Christ. In Christ Alkitab berkata. Dan sudah lihat Tuhan bawa mereka di apa? Yang mereka tidak build. Coba sudah lihat. Nah, ini yang saya katakan, saya bicara lebih besar. Ayat yang ke-11, sudah lihat. Yang ke-11. And houses full of good things, which thou fill not, and wells dig, which thou diggest not. Find, ya sudah bukan sudah punya. Vineyard and olive tree, which thou plantest not, when thou shalt have eaten
And be full. Ayat yang ke-11, saudara, 11. Then beware, lest thou forget the Lord, when brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. Ayat yang ke-13. Thou shalt fear the Lord thy God and serve him and shall swear by his name. Kembali ayat yang ke-10 tadi, ayat yang ke-10. Saya tertarik karena and it shall, ayat yang and it shall when the Lord thy God shall brought thee into the land. Ayat yang pertama, ayat yang ke-10. Which he sware unto the father of Abraham, to Isaac and Jacob, to give thee great godly cities, which thou buildest not. Ayat yang ke-11, maksud saya ayat 11. So that, and houses full of all good things. Tuhan beri kita bukan cuma house, so that houses. Saudara bisa percaya, katakan, saya berbicara yang lalu, saudara masih berat kan, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi sekarang Tuhan beri kita apa? Bukan cuma houses. Mengapa kita mau desire cuma mau tinggal di basement atau pokoknya saya sudah punya tempat? Mengapa kita punya desire hanya seperti itu? Allah kita sekecil itu. Tapi agar Tuhan beri houses. Sudah. Minggu yang lalu saya pergi berdoa di rumahnya Michael. Waktu saya datang untuk berdoa, mereka pindah ke rumah baru. Saya sampai bingung, sebab saya tahu saya mau berdoa cuma rumah satu sudah dikasih oleh Tuhan. Cuma satu rumah saya mau berdoa. Tapi ternyata saudara dua. Saya bilang, Michael, buy one get one free. Dua saudara, karena rumah belakang nomor sebelah, nomor yang lain, rumah muka nomor yang lain. Nanti sudah lihat sendiri. Saya ingat ini ayat sudah dikasih oleh Tuhan. Beli satu, dia beli satu, tapi sebenarnya di kompleks itu dibangun dua, sudah dikasih. Sampai saya mau berdoa, saya bingung. Saya mau berdoa, pikir-pikir, saya sampai lupa, last name-nya Bapak Berti, sudah dikasih. Sebab saya pikir keluarga ini mereka tinggal dalam satu rumah ini, tapi ternyata ada rumah satu lagi, saudara-saudara, dalam satu kompleks. Dan saya mau berdoa, saya bersyukur saya sebut nama aja, Berberti sama Smeska, saudara, yang tinggal di situ, tinggal di sebelah. Tapi Tuhan adalah master of communication. Tapi saya melihat, saudara, orang mungkin mau kita. Saya mulai melihat manifestasi. Saya katakan, saya berdoa ini rumah, saya cuma berdoa, saya berdoa harus berdoa dua, sudah dikasih oleh Tuhan. Saya berdoa. Dan Alkitab berkata, Tuhan beri kita houses. Coba lihat. Dan apa? Semua furniture. Lihat ayat ini, semua furniture, termasuk furniture yang ada di garasi, mobil, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan saya melihat saudara mulai diberkati. Sebab saya katakan, mereka mau ngomong apa, saudara, saya tidak mau berhenti, mau berbicara tentang berkat. Amin, saudara. Sebab Alkitab yang lebih besar lagi, coba saudara lihat, khotbah dari Bapak Michael. Kalau dia memberikan anaknya kepada kita, bahwa dia telah memberikan segala sesuatu kepada kita. Dia berikan anak, dia berikan segala sesuatu. Jadi saudara, Bapa di sorga berikan anak untuk pay off kita. Betul tidak? Dia berikan segala sesuatu. Maka saya percaya rumah yang Tuhan akan beri kepada saudara, Tuhan sudah pay off. Nah itu bukan lebih besar. Oh enggak, saya masih bayar mortgage. Tapi kalau saya enggak pernah bicara kepada saudara, maka enggak akan pernah terjadi di Mount Carmel. Tapi kalau saya berbicara kepada saudara, maka yang pay off, memang yang pay off adalah Bapa di sorga. Memang kita masih ada mortgage, tapi hidup kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dia memberikan segala sesuatu untuk pay off semua yang kita miliki. Jadi jangan punya desire yang kecil, sebab itu sudah ada di dalam ini. Tuhan pay off apa yang saudara punya. Karena kita mau bless the world. Orang bilang, wow, ini pendeta Bagi bicara ini, tapi ini Alkitab. Amin, saudara. Kalau saya tidak pernah bicara, tidak akan pernah terjadi. Sebab itu jemaat kita punya desire. Why? We gonna bless the world. Tuhan berkati Abraham dengan limpah. Untuk apa? Tuhan bikin dia great to bless the world. Dan di mana Abraham pergi, dia diberkati, sudah dikasih oleh Tuhan. Sedikit yang kita lihat pada siang hari, mari dan kita berdiri, kita mau berdoa. Haleluya.